Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai materi pembelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum warisan anak laki-laki dan perempuan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ramadhani Khairunisa dengan NIM 203111238, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 5G. Jadi di materi harta warisan ini juga terdapat banyak kasus. Salah satunya kasus warisan di NTB yang berujung saling lapor antara ibu dan anak. Jadi si anak tersebut melaporkan kepada pihak kepolisian dengan tuntutan agar ibunya mengembalikan sepeda motor kepadanya. Lalu tidak lama kemudian si ibu yang tidak terima karena dilaporkan oleh anaknya, maka ibu tersebut melaporkan anaknya ke kepolisian terkait dugaan pelanggaran tindak pidana penggelapan harta warisan. Karena menurut si ibu, pembagian harta warisan tidak sesuai dengan hukum faraid. Nah, bagi kalian yang masih penasaran tentang kasus ini, bagaimana kelanjutannya, kalian bisa lihat di CNN Indonesia, kalian bisa dilihat di PPT, bisa kalian cari ya. Selanjutnya, mengenai hukum warisan, terdapat beberapa dalil di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang hal tersebut. Salah satunya terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unthayain fa in kunna nisaan fawqat nataini falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisfu wa li abawayhi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad wa in lam yakul lahu waladu wa warithahu abawahu fali'ammihi thuluth fa in kana lahu ikhwatu wali ummihi sudus min ba'di wasiyati yu'si biha aw dayn abakum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an faridatan minallah innallaha kana aliman hakiman. Artinya, Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan.
Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia atau anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk ibu bapak, kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan setelah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Jadi di dalam Quran surat An-Nisa ayat 11 itu menjelaskan mengenai hukum warisan anak laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, menurut Ibnu Arabi dalam kitabnya Ahkamul Quran menjelaskan bahwa pesan yang terkandung dalam Quran surat An-Nisa ayat 11 itu bersifat umum. Terdapat 3 sasaran. Yang pertama, orang-orang yang sudah berada di ambang kematian diingatkan agar menghormati hak-hak para ahli waris. Mereka sudah dibatasi haknya mentransfer harta bendanya melalui jalan hibah, hadiah, wasiat, dan sebagainya, demi melindungi kepentingan ahli waris. Berbeda ketika orang tersebut masih sehat, sebab ia lebih berhak menggunakan harta bendanya dengan bebas. Jadi orang-orang yang sudah di ambang kematian itu hendaknya ia bisa membagi warisannya bisa melalui hibah, hadiah, ataupun wasiat. Lalu ketika ia masih sehat, ia masih bisa menggunakan harta bendanya tersebut dengan bebas. Yang kedua, pemerintah dan aparatnya termasuk para hakim diingatkan agar mereka memutuskan kasus-kasus warisan dengan hukum faraid. Jadi hendaknya ketika memutuskan suatu kasus, ketika menangani suatu kasus, hendaknya bisa diputuskan sesuai dengan hukum faraid, sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Al-Quran mengenai warisan. Misalnya terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 11. Dan yang ketiga, umat Islam seluruhnya diingatkan agar mereka berani amar ma'ruf dan nahi munkar dalam masalah waris. Jadi hendaknya masyarakat itu tidak seenaknya dalam membagi warisan. Ada ketentuannya, hendaknya mengikuti ketentuan yang sudah disyariatkan. Selanjutnya, boleh tidak sih penyesuaian hukum faraid itu? Mengenai masalah tersebut, boleh atau tidaknya orang Islam melakukan modifikasi atau penyesuaian atau penyimpangan dari hukum faraid? Menurut hemat penulis, jika penyimpangan dari ketentuan hukum faraid atas kesepakatan hasil musyawarah itu diperbolehkan. Jadi sudah melalui perundingan, sudah melalui musyawarah bersama keluarga tentang bagaimana pembagian harta warisan tersebut. Misalnya, anak laki-laki secara sukarela menyerahkan bagian harta warisannya sama dengan bagian harta warisan saudara perempuannya, atau ahli waris tersebut menyerahkan haknya kepada saudara perempuannya atau ahli waris lainnya yang lebih membutuhkan. Jadi boleh saja jika si anak laki-laki ini menyamaratakan bagian harta warisannya sama dengan saudara perempuannya, atau si anak laki-laki ini menyerahkan harta warisannya kepada saudara perempuannya yang lain atau ahli warisnya yang lain yang lebih membutuhkan. Misalnya saudara perempuannya itu lebih membutuhkan biaya yang lebih dalam perkuliahan
itu boleh saja. Selanjutnya, di dalam Islam, seorang muslim yang masih dalam keadaan sehat walafiat hendaknya dianjurkan untuk mengatur anak-anak, keluarga, dan kerabatnya dalam membagikan harta bendanya kepada mereka dengan sistem wasiat ataupun hibah. Jadi, ketika seorang muslim itu masih sehat walafiat, dia bisa mewasiatkan kepada siapa nanti harta tersebut akan diberikan. Itu bisa. Lalu suami istri hendaknya memahami bagaimana keadaan keluarganya, baik keluarga inti maupun keluarga dekatnya. Maka dari itu, ketika ada anggota keluarga yang lebih membutuhkan, diperbolehkan untuk memberikan wasiat kepada mereka, meskipun mereka nantinya akan mendapatkan hibah ataupun warisan setelah ia meninggal dunia. Nah, berikut ini ada tabel pembagian harta warisan. Yang pertama, ada hubungan perkawinan yang masih terikat status. Jadi, yang pertama ada istri. Jika ia tidak memiliki anak atau cucu, ia akan mendapat bagian 1/4. Jika dia ada anak atau cucu, ia akan mendapat bagian 1/8. Nah, jika suami, jika tidak memiliki anak atau cucu, ia akan mendapatkan bagian 1/2 dari harta warisan. Jika memiliki anak atau cucu, ia akan mendapat bagian 1/4. Selanjutnya, melalui hubungan darah, anak perempuan akan mendapatkan bagian 1/2 jika ia sendirian, tidak ada anak atau cucu lain. Lalu ia akan mendapatkan bagian 2/3 jika ada 2 anak perempuan, tidak ada anak atau cucu laki-laki. Lalu jika anak laki-laki sendirian ataupun bersama anak atau cucu lain, baik laki-laki maupun perempuan, anak laki-laki tersebut akan mendapatkan bagian 2 kali lipat anak perempuan. Anak laki-laki tersebut akan mendapatkan bagian asobah atau sisa. Nah, selanjutnya ayah kandung. Jika ia tidak memiliki anak atau cucu, ia akan mendapatkan bagian 1/3. Jika ia memiliki anak atau cucu, ia akan mendapatkan bagian 1/6. Nah, jika ibu kandung tidak memiliki anak, cucu, atau 2 saudara atau lebih, atau ayah kandung, maka ia mendapatkan harta warisan 1/3. Jika ada anak, cucu, tidak ada saudara atau lebih, tidak ada ayah kandung, ia akan mendapatkan bagian 1/6. Lalu jika ia tidak ada anak, cucu, 2 atau lebih saudara perempuan, tetapi ada ayah kandung, maka ia akan mendapatkan 1/3 dari sisa setelah diambil istri atau suami. Lalu saudara laki-laki atau perempuan seibu, jika sendirian, tidak ada anak, cucu, atau ayah kandung, ia akan mendapatkan bagian 1/6. Dan jika 2 orang atau lebih, tidak ada anak, cucu, atau ayah kandung, ia akan mendapatkan bagian 1/3. Lalu saudara perempuan sekandung atau seayah, jika ia sendirian atau tidak ada anak, cucu, ayah kandung, ia akan mendapatkan bagian 1/2 dari harta waris. Jika 2 orang lebih atau tidak ada anak, cucu, atau ayah kandung, maka ia mendapatkan bagian 2/3. Sedangkan saudara laki-laki sekandung atau seayah, jika sendirian atau bersama saudara lain, tidak ada anak, cucu,
atau ayah kandung, maka ia akan mendapatkan bagian asobah setelah dibagi pembagian lain. Lalu ada cucu atau keponakan, menggantikan kedudukan orang tuanya yang menjadi ahli waris. Persyaratan berlaku sesuai dengan kedudukan ahli waris yang diganti. Jadi pembagian harta warisnya sesuai yang diganti kedudukannya sebagai waris. Selanjutnya terdapat contoh perhitungan mengenai ahli waris. Misalnya seorang laki-laki meninggal dunia yang meninggalkan istri, ibu, dan 1 anak laki-laki. Harta yang ditinggalkan yaitu 240 juta rupiah. Nah, bagaimana pembagian harta warisannya? Mari kita bahas bersama-sama. Jadi, bagian yang didapatkan oleh masing-masing ahli waris yaitu berdasarkan tabel di atas dan berdasarkan ketentuan hukum faraid, maka si istri mendapatkan bagian 1/8, ibu mendapatkan bagian 1/6, sedangkan anak laki-laki tersebut mendapatkan bagian asobah atau sisa. Pertama-tama kita samakan dulu penyebutnya. Bagian istri ada 1/8, bagian ibu ada 1/6, maka bagian anak laki-laki tersebut yaitu 17/24. Jadi kita hitung bagian istri yaitu 1/8 dikali 240 juta, maka hasilnya 30 juta rupiah. Sedangkan ibu bagiannya 1/6 dikali 240 juta rupiah, maka mendapatkan bagian 40 juta rupiah. Sedangkan anak laki-laki yaitu 17/24 karena sisa ya, dikali 240 juta, maka mendapatkan bagian 170 juta rupiah. Apakah sudah paham? Tentunya sudah paham ya. Selanjutnya dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pembagian harta waris Islam ini, pembagian antara anak laki-laki dan perempuan. Kenapa? Karena anak laki-laki nantinya akan menafkahi keluarganya, sedangkan anak perempuan, jika nanti dia belum menikah, ia akan masih menjadi tanggung jawab orang tuanya atau walinya. Dan ketika ia sudah menikah, ia akan menjadi tanggung jawab suaminya. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silahkan chat di kolom komentar di bawah. Insya Allah saya akan menjawabnya. Baik, sekian materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Mari bersama-sama kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di materi pembelajaran selanjutnya. See you.